Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chemistry Class bersama Ibu Rafika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai diagram PT. Saksikan terus. Seperti yang telah kita ketahui, air dapat berubah menjadi fase padat, cair, dan juga gas bergantung pada suhu dan tekanan tertentu. Ketiga fase tersebut dapat diungkapkan menggunakan diagram fase air. Pada diagram fase air, sumbu X adalah suhu dan sumbu Y adalah tekanan. Diagram ini dikenal dengan diagram PT, di mana P adalah pressure atau tekanan dan T adalah temperature atau suhu. Pada diagram PT tersebut akan membentuk 3 buah garis yang menjadi batas 3 fase air, yaitu fase padat, fase cair, dan juga fase gas. Diagram PT tersebut memiliki 3 garis. Garis yang pertama disebut dengan garis beku. Garis ini menjadi batas antara fase padat dan juga fase cair. Setiap titik pada garis ini menyatakan suhu dan tekanan di mana air dapat membeku atau es akan berubah menjadi cair. Pada tekanan 1 atm atau 760 mmHg, air dapat membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Pada garis kedua menjadi batas antara fase cair dengan fase gas, yang disebut dengan garis didih. Setiap titik pada garis ini menyatakan suhu dan tekanan di mana air akan mendidih. Titik didih bergantung pada tekanan gas di permukaan. Pada tekanan 1 atm atau 760 mmHg, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dan garis yang terakhir atau garis yang ketiga menjadi garis sublimasi, yang menjadi batas antara fase padat menjadi fase gas. Setiap titik pada garis ini menyatakan suhu dan tekanan di mana zat padat atau uapnya dapat menyublim. 3 garis yang membentuk fase air kemudian bertemu di sebuah titik yang dikenal sebagai titik triple point. Titik triple point ini merupakan suatu titik di mana 3 fase air yaitu fase padat, cair, dan fase gas dapat berada di satu kondisi equilibrium atau kondisi kesetimbangan. Kondisi ini berada pada tekanan 4,59 mmHg dan juga pada suhu 0,0098 derajat Celcius. Setelah kita membahas mengenai diagram fase air, sekarang kita akan membahas mengenai diagram fase larutan. Mari kita bersama-sama mencoba membandingkan antara keduanya. Larutan mempunyai tekanan uap lebih rendah daripada pelarut murninya. Oleh karena itu, garis didih dan garis beku larutan berada di bawah garis didih dan garis beku pelarutnya. Pada gambar disediakan bahwa garis atas merupakan garis pelarut yaitu dengan warna biru, dan juga garis bawah merupakan garis larutan dengan garis putus-putus berwarna merah. Penurunan tekanan uap berpengaruh terhadap titik didih dan titik beku suatu larutan seperti yang dijelaskan pada gambar. Tekanan uap larutan pada 100 derajat Celcius belum mencapai 1 atm. Oleh karena itu, larutan tersebut belum bisa dikatakan mendidih.
Larutan akan mendidih jika tekanan uapnya mencapai 1 atm atau 760 mmHg, yaitu pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Jadi, larutan mempunyai titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya. Keterangan arti dari garis-garis sudah terdapat pada gambar di atas. Terima kasih yang sudah menonton dan terus support channel ini dengan cara subscribe, share, like, and comment. Terima kasih semuanya.